Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmoro dari kelas 3G Politeknik Harapan Bersama dengan nomor NIM 19041005. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Profesionalisme ialah sifat-sifat kemampuan kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya kita lakukan oleh seorang profesional. Jadi, profesional adalah tingkah laku, kepakaran, atau reality seorang profesional. Profesional menurut para ahli. Oni S. Prijono. Menurut Oni S. Prijono, profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetensi sebagai menghadapi globalisasi. Sedangkan menurut Longman tahun 1987, profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian, atau kualitas dari seorang yang profesional. Menurut KBPI tahun 1994, profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan mempunyai kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi, kesimpulan ialah profesionalisme adalah seorang yang mencintai pekerjaannya. Contoh penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkata jujur. Kemudian, bersifat dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Jadi, orang dewasa kalau menghadapi suatu masalah, dia akan tahu bagaimana dia menghadapinya. Kemudian ramah dalam berkomunikasi, menggunakan nama panggilan atau sebutan orang dengan baik, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien, tidak mudah emosi atau emosional, berinisiatif sebagai pembuka dialog, menggunakan pakaian yang sesuai dengan norma kesopanan, yang terakhir bertingkah laku yang baik. Yang berikut adalah contoh penerapan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menyapa orang yang dikenal saat bertemu di tempat umum untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang yang dikenal. Yang kedua, menggunakan tangan kanan ketika makan, tidak makan ataupun minum dalam keadaan berdiri, sikap golongan, sebagai salah satu ciri moral yang mencerminkan kebaikan. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain, melainkan menunggu sampai orang tersebut selesai berbicara. Hal tersebut merupakan bentuk saling menghargai. Yang keempat, saat dalam kendaraan umum yang penuh, mempersilahkan orang yang lebih tua untuk duduk di tempatnya. Tepat waktu saat memiliki janji bertemu. Jadi orang itu harus selalu tepat waktu saat memiliki janji untuk bertemu. Kesimpulannya adalah sikap etika dan moral perlu kita terapkan dengan baik dimanapun kita berada, karena setiap etika dan moral mencerminkan kebaikan. Pengertian Denial of Service atau DOS. Denial of Service adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Berikut adalah contoh denial of service yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, serangan oleh anak komunitas Yogya Free terhadap website pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada 16 sampai 17 Mei 2008.
Serangan yang dilakukan oleh komunitas Yogya Free ini mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan tweet-tweet yang telah dibuat terpaksa dikunci oleh administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, akhirnya administrator Kaskus terpaksa mematikan server Kaskus. Yang kedua, insiden yang menyerang DOS juga terjadi pada pertengahan tahun 2009, di mana domain.co.id sempat drop selama 14 hari mengakibatkan serangan DOS. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan yang sangat mendasar dalam sistem DNS CTLDI. Situasi sangat berbahaya mengingat domain.co.id merupakan salah satu infrastruktur internet Indonesia yang strategis. Berikut ini adalah kita membahas dephishing. Dephishing adalah merupakan bagian dari kegiatan hacking web atau program aplikasi yang memfokuskan target operasi pada perubahan tampilan dan konfigurasi fisik dari web atau program aplikasi tanpa melalui source kode program tersebut. Sedangkan device itu sendiri adalah hasil akhir dari kegiatan cracking. Tekniknya adalah dengan membaca source kodenya, terus diganti image dan editing HTML tag. Berikut adalah situs Presiden SBY. Tampilan web SBY sebelum device. Normal, masih normal. Setelah di device menjadi seperti ini yang di bawah. Kemudian kita bahas SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik yang memanfaatkan celah keamanan pada basis sebuah aplikasi. Jadi ketika user melakukan inputan namun oleh sistem tersebut karakter inputannya tersebut tidak disaring dengan benar, yang mana akan celah SQL. Berikut adalah situs TV One yang sudah kehack seperti ini, gambar tampilan web TV One setelah diupdate. Kemudian contoh SQL selanjutnya, ini to the point, talk, please do more, target size. Udahnya kita tes apakah target kita bisa SQLi atau tidak. Cara cukup kasih tanda petik 1 di belakang URL, jadinya kalau keluar tulisan error berarti webnya bisa di SQL. Langkah-langkah berikutnya kita cari jumlah kolom. Caranya memakai sintak order by jumlah kolom. Kita terapkan pada site target terjadinya. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang-orang tersebut, baik materi maupun non-materi. Contoh carding, pada September 2011, Polda Metro berhasil membongkar sindikat pemalsu kartu kredit dengan kerugian cukup besar, yaitu 81 miliar. Sindikat ini membobol data IDC kartu kredit dengan dua modus utama. Modus pertama, komplotan ini dapat mencuri data IDC tersebut. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.